Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ikhwati wa akhwati billah, a'azzakumullah wa iyana. Kaifa halukum? Khairul alhamdulillah wa kaifa halukum ya Ustaz? Karena kita mengerjakan Allah Subhanahu dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu besar sekali. Semoga senantiasa menyampaikan kebenaran kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajaran akhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah Taala kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan apa yang telah Allah berikan berupa ilmu itu bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat kita, dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Pada kesempatan pada maghrib malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan baru di dalam surat Al-Baqarah. Tapi tepatnya kita memasuki pembahasan di ayat yang dimulai ayat berapa? 253 ya. 253 sampai 256 sampai 256. Di antara ayat-ayat ini ada ayat yang begitu agung di dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Ya. Tepatnya ayat 255. Sebelum itu kita sebelum memasuki bagaimana tadabbur dari ayat-ayat ini, tentunya ini di antara sekian banyak tadabbur atau tafsir dari para ulama yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, bisa kita pahami. Sebelum itu kita baca lebih dahulu ayatnya. Kita baca ayatnya dari ayat 253 sampai 25. Seperti biasa dimulai dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah, Minhum man kallama Allah, wa rafa'a ba'dahum darajat, وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن
ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العليم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وهو السميع Ini Allah tilka rusul faddalna ba'dahum ala minhum man kallama dan seterusnya. Ayat ini tentunya berkaitan dengan ayat sebelumnya. Sebelumnya apa? Tilka ayatullah minatsuruha alayka bil haqq wa innaka laminan mursalin. Sesungguhnya engkau itu termasuk dari kalangan para rasul. Kemudian disambung di ayat ini, itulah para rasul. Kami nabikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Berapa jumlah rasul? Rasul 315 ya, sekitar itu. Kalau nabi ribuan, berapa? 124.000 kalau tidak salah, 124.000 atau 100.000
100 ribuan. Setiap rasul itu pasti seorang nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Siapa nabi pertama? Nabi Adam. Kalau rasul pertama? Kalau nabi dan rasul terakhir? Itulah para rasul. Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nabi dan rasul lebih utama mana? Rasul yang tadi berapa jumlahnya? 315. Itu dari 300 lebih itu sebagian mereka lebih mulia atau lebih utama dari sebagainya. Kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian. Kemudian akhirnya di antara 300 lebih rasul tersebut ada 5 rasul yang utama. Rasul apa disebutkan? Rasul ulul azmi. Siapa yang hafal dalilnya dalam surat Al-A'raf? Masjid kama sabara ulul azmi minal rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana para rasul ulul azmi itu bersabar. Padahal Nabi Muhammad sendiri termasuk bagiannya. Dan dari 5 rasul ulul azmi siapa juga coba? Rasul ulul azmi dari yang duluan ya, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, betul. Secara urutan waktu ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Musa sama Isa duluan mana? Musa. Setelah itu Isa. Setelah itu Muhammad. Ada semua di sini namanya. Ya namanya Nuh ada. Alumni ada. Ibrahim. Ada yang banyak ya, beberapa ya. Musa. Ada berapa persyaratan Musa? 2. Mursyid juga. Ada Musa kelas 9, ada kelas 9. Ada 9-nya berapa? Oh, sama-sama Musa ya. Setelah Isa, ada Isa. Sudah alumni. Berarti sama ya, bersama namanya. Kemudian Muhammad. fans terberat. Jadi ada ya. Paling banyak Muhammad ya namanya. Cuma belakangnya nanti Muhammad siapa. Tapi ada saya Muhammad. Tok. Satunya Muhammad. Orang ya, semoga kapasitas baiknya para nabi tersebut bisa kita ikuti semua. Baik yang namanya persis ataupun yang tidak. Karena mereka adalah manusia-manusia yang mulia yang patut untuk kita hormati. Sebab itu. Di antara mereka ada yang Allah berfirman langsung kepadanya. Allah ajak bicara. Siapa? Kalimullah. Minhum man kallama kalimullah. Orang yang ajak bicara Allah. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan di antaranya ada yang Allah angkat beberapa derajat. Kemudian kami berikan Isa bin Maryam al-Bayyinah dan kami kuatkan Nabi Isa itu dengan Ruhul Qudus, yaitu Jibril. Walau syaa Allah mimma qatala ladina min ba'dihim. Seandainya Allah berkehendak, niscaya orang-orang setelah mereka tidak saling berperang. Mimba di maja'akumul bayyinah, setelah datang kepada mereka penjelasan yang sangat terang. Akan tetapi mereka berselisih, maka di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir. Seperti itu ya. Dan sekiranya Allah berkehendak, tidaklah mereka saling berperang. Tidaklah mereka saling berperang.
Akan tetapi Allah melakukan apa yang Allah inginkan, Allah kehendaki. Ada pertanyaan. Sebutkan sebagian dari sisi keutamaan para Rasul alaihi salam. Ya. Apa sisi kebaikan, keutamaan mereka? Kira-kira apa? Yang sudah disebutkan di ayat yang mulia ini. Yang sebelumnya. Apa? Warfa'an darajatuhum. Ada yang langsung diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Bagi mereka itu. Jadi Nabi Musa dilebihkan atas yang lain karena langsung dia bicara Allah. Jadi sudah diketahui bahwa sudah maklum sudah diketahui bahwa para Rasul memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Ini realita. Para Rasul juga seperti itu. Manusia juga seperti itu. Manusia yang paling utama setelah para Nabi siapa? Sahabat Nabi juga memiliki keutamaan yang berbeda. Beda bertingkat-tingkat. Berbeda yang pernah berbaiat di Baiatul Ridwan sama yang lain beda. Atau yang pernah ikut perang Badar beda dengan yang tidak tersebut. Demikian juga Abu Bakar berbeda dengan sahabat-sahabat lain. Demikian juga Rasul di sini tentunya. Terkadang dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, terkadang kitab-kitabnya itu di situ. Terkadang dalam ayat-ayat dan mukjizat yang menunjukkan kebenaran mereka. Ya, mukjizat itu juga berbeda-beda ya kan. Ini kelebihan. Tentunya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa beda sama kepada Nabi Ibrahim. Yang kepada Nabi Ibrahim berbeda dengan yang Nabi Nuh, itu berbeda-beda. Untuk menunjukkan kebenaran mereka, jadi mukjizat itu ajaza dari kata ajiz lemah. Ajaza, ijaz apa? Melemahkan. Mukjizat itu sesuatu dari Allah untuk melemahkan ini yang menentang, untuk menguatkan Rasul tersebut dan melemahkan yang menentang atau kufur terhadap Nabi tersebut. Terkadang dalam syariat yang mereka bawa sisi kelebihannya berupa ilmu dan amal, dan terkadang dalam umat mereka. Misalnya dalam jumlah yang paling banyak siapa? Umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara Nabi Rasul yang pengikutnya hanya berapa? 3, 2, bahkan nggak ada sama sekali. Apakah Rasul tersebut gagal dalam dakwah ini? Tidak. Karena gagal atau tolak ukur keberhasilan dakwah itu bukan masalah jumlah yang seperti itu. Ada teman di pondok dulu kan kita kalau selesai itu wajib pengabdian itu dakwah. Yang paling pertama itu dakwahnya di kampungnya masing-masing, teman-teman. Ada di antara teman ini yang sebelumnya itu katanya cerita, alhamdulillah saya pulang kampung sudah ada 3 pengikut, alhamdulillah. 2, alhamdulillah. Siapa itu? Ibu saya, adik saya, kakak saya. Alhamdulillah gitu. Karena tentunya dampaknya bagi kita siapa? Keluarga kita. Itu udah berhasil juga ya. Ini kalau nah, kemudian yang selanjutnya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian yang kami rezekikan kepada kalian, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang suatu hari yang sifatnya apa? La bay'un wala khullatun, la bay'un bihi wala khullatun wala syafa'ah. Infakkan
harta yang Allah rizkikan kepada kalian sebelum datang suatu hari di mana tidak ada lagi aktivitas jual beli. Ya kan? Coba bayangkan di dunia saja kalau ada satu hari tanpa aktivitas jual beli gimana? Misalnya suatu hari tahu-tahu toko beras tutup semua. Waduh, Bingung nggak? nggak bisa makan. Karena orang Indonesia kalau belum makan nasi ya bebas ya. McDonald biasa aja. Belum sempat makan. McDonald biasa aja, McDonald. Bisa kan? Apalagi? Dan seterusnya. McDonald biasa aja. Apalagi pada hari ini. Pada hari ini. Sama beras pun nggak apa-apa. Itu hari kiamat. Tidak ada jual beli. Walaupun tak pula apa? Persahabatan, hubungan ya, dekat. Demikian juga siapa? Tidak ada saling tolong-tolong, saling bantu. Kalau di dunia masih ada kemungkinan. Jadi kondisi yang mungkin di akhirat sangat berbeda dengan contoh. Allah berfirman, "Al-ilmu dudumatun yawmal qiyamah." Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Kalau segelap-gelapnya di dunia masih ada cahaya. Tetapi kalau di hari kiamat nggak ada gelap. Janganlah kita berbuat kezaliman, lebih-lebih zalim yang sangat besar. Ya. Kita lanjutkan. Wal kafiruna humud zalimun. Dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Perhatikan ya, perhatikan. Ayatnya tidak berbunyi seperti ini. Wadzalimuna humul kafirun. Kira-kira orang kafir, mereka adalah orang zalim, itu sama dengan orang zalim adalah orang kafir atau tidak? Beda. Ya. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia mungkin bisa sama, tetapi ini tentunya peletakan di awal akhirnya ini ada maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ada salah satu ulama kita yang bernama atau salaf kita yang bernama Ato bin Dinar. Ato bin Dinar. Rahimahullah. Mengenai ayat ini di akhir ayat tadi, wal kafiruna humuz zalimun. Beliau mengatakan walhamdulillah alladzi qala wal kafiruna humuz zalimun. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang zalim. Walam yakun wadzalimuna humul kafirun. Allah tidak mengatakan orang yang zalim itu orang yang kafir. Apa konsekuensi dari dua kalimat tersebut? Orang kafir adalah orang yang zalim. Maknanya adalah apa? Orang yang kafir pasti orang yang zalim. Karena bentuk kezaliman adalah kekafiran. Tetapi tidak semua orang yang berbuat zalim langsung disebut kafir. Coba antum jadi tentunya zalim atau tidak? Sampai misalkan maaf ya, sampai terluka dengan sengaja gitu. Zalim misalkan ngambil uangnya temannya misalkan zalim. Apakah kafir? Tidak, beda sama. Dan seterusnya. Ada memang kezaliman yang derajat kekafiran, tetapi tidak semua kezaliman itu kafir. Kalau seperti itu berat sekali nanti orang akan sama sekali kafir. Masya Allah ya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian kita lanjut di ayat selanjutnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Dia yang maha hidup, al-hayy al-qayyum, yang maha berdiri sendiri, yang tidak membutuhkan siapa, yang terus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Masya Allah. Menunjukkan apa? Maha sempurnanya Allah, tidak butuh ngantuk, tidak butuh tidur. Tapi kalau manusia tidak ngantuk, tidak tidur, justru kurang apa? Kelebihan, kekurangan, air cacat. Kalau Allah tidak ngantuk, tidak tidur, itu sempurnanya. Kalau kita sempurnanya, kita justru ngantuk sama tidur. Tapi jangan ngantuk terus. Jangan tidur terus, ada saat-saat
Waktu sama sekali tidak akan manusia itu pasti bermasalah hukum kan? Zaman itu kan itu. Nah, seperti itu. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kepemilikan di sini kalau dalam makhluk itu adalah kepemilikan hakiki. Memang hakikinya Allah yang memiliki langit dan bumi. Beda sama misalkan langit dan bumi. Jadi saya orang umum itu maksudnya bukan hakiki, masa manusia memiliki langit dan bumi. Majas, iya seperti itu. Itu diperboleh ya bahasa kita. Nah, kita lanjut ya. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Jadi, tanpa izinnya isyarat akan apa? Syarat syafaat apa? Mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa diizinkan? Orang yang bersyafaat. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ibunya kecuali apa yang dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Jadi kursi Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Tidak berat Allah memelihara langit dan bumi. Dan dia maha tinggi lagi maha agung. Ada pertanyaan. Pertanyaan ketiga ya. Mengapa Allah menafikan dari dirinya rasa kantuk yang lebih ringan daripada tidur? Karena mas. Kantuk sama tidur itu lebih berat mana? Tidur ya kan. Ngantuk itu kan mukadimah dari tidur. Tapi ada orang tidak kelihatan tokoh ada sebenarnya. Mengapa ini? Allah menafikan kantuk pun ditiadakan. Kantuk pun yang ringan ditiadakan. Iya, Tauhid dan Allah Ta'ala menafikan dari dirinya sifat tidur, karena tidur adalah suatu kelemahan. Tidur saja Allah menafikan dari kelemahan. Lebih-lebih ngantuknya itu juga ini, lebih-lebih ini juga ada sesuatu yang dinafikan. Benar-benar saking sekecil apapun kekurangan Allah. Sedangkan dia maha suci dari segala kelemahannya. Maha suci Allah. Jadi kalau kita mengucapkan subhanallah, kita sudah mengatakan apa? Allah itu terbebas dari segala cacat dan aib. Allah maha suci dari ngantuk, dari tidur, dan seterusnya. Nah. Kemudian pertanyaan lagi, mengapa disyariatkan membaca ayat kursi pada waktu-waktu berbeda, siang dan malam, dan mengapa ini menjadi ayat paling agung dalam kitab Allah? Ya. Mengapa disyariatkan atau disunahkan membaca ayat kursi siang dan malam? Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Kira-kira. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul ya betul ya. Mengapa disebut ayat yang paling agung? Ini di kelas 11 ayat. Apa? 11. Karena mengadakan ayat 11. Sunnah ayat kursi ayat 10 ya. Apa? Sudah tahu? Ya yang kelas 11 itu sudah. Masih nggak ada? Kenapa? Mengandung Karena terdapat nama Allah yang agung di antara ada Allah, ada Al-Qayyum. Ada ulama berbeda pendapat mana nama Allah atau yang agung. Tapi di ayat di surat apa di ayat itu tentunya nama Allah atau agung dari sisi ini dari tergantung sisi mana. Tentunya Allah yang ini yang paling utama, paling agung. Mengenai ini yaitu ayat kursi dan ayat paling agung disebutkan dalam sebuah hadis yaitu sahabat Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika pernah ditanya, ya Abul Mundir. Abul Mundir itu kunyahnya Ubay bin Ka'ab. Tahukah kamu ayat di Al-Quran yang paling agung? Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Kenapa ada kata Rasulullah alam? Kalau kita Allah alam, tapi kalau orang sahabat Allah dan Rasulullah alam. karena Ya, Rasulullah masih hidup. Saya tidak tahu Rasulullah. Allah dan Rasulullah. Ditanya lagi, ya Abul Mundir. Tahukah kamu ayat di dalam Al-Quran? Beliau menjawab,
membaca ayat Rasulullah la ilaha illa huwa. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah menepuk dadanya. Ada memberikan motivasi atau apa namanya? Ribet, masya Allah. Ungkapan berkisah. Semoga engkau dilimpahkan ilmu wahai kata mulia. Semoga telah dimudahkan mendapatkan ilmu. Masya Allah. Jadi kalau ada ustaz dulu bertanya sama antum, kok bulan-bulan bisa jadi ustaz tadi mengetahui antum itu aslinya bisa. Maka kadang santri itu malu-malu. Iya, Mau dikira malu-malu. pamer. Malu-malu tapi mau. Bisa jadi ya. Ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Jadi ayat yang mulia ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran yang terbaik dan termulia. Karena mengandung perkara-perkara agung dan sifat-sifat mulia. Coba kalian nanti hitung saja ada berapa nama Allah di situ dan sifat Allah di situ ada berapa. Baik sifat yang langsung ataupun kesimpulan dari itu hanya sifat Allah. Karena itu banyak hadis yang menganjurkan membacanya, menjadikannya wirid seorang muslim pada waktunya, yaitu pagi. Ada zikir pagi ayat kursi sekali, sore zikir sore, ketika hendak tidur, apalagi, dan setelah sholat wajib, setelah sholat wajib. Ini diantaranya disunahkan oleh Rasulullah. Pertanyaan lain lagi yang berikutnya berkaitan dengan syafaat. Apa yang ditunjukkan dengan disyariatkannya izin Allah atau disyaratkannya izin Allah bagi siapapun yang hendak memberi syafaat? Apa yang ditunjukkan? Mandalati, ya seorang yang ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan betapa agung, mulia dan besarnya Allah. Hanya Allah saja yang nanti bisa memberikan. Jadi orang memberi syafaat, siapapun harus diizinkan. Tidak seorang pun berani memberi syafaat kepada siapapun di sisinya kecuali dengan izin Allah. Di antaranya Nabi Muhammad itu setelah diizinkan. Makanya syafaat itu sebenarnya kita minta kepada siapa? Allah, tidak kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sifatnya diizinkan. Kemudian ayat selanjutnya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Dan sungguh telah jelas petunjuk dari kesesatan. Siapa yang kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, sungguh dia itu telah berpegang pada tali yang sangat kokoh yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pertanyaan, mengapa tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan untuk memaksa manusia masuk agama Islam? Mengapa? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Mengapa tidak ada kebutuhan untuk memaksa manusia? Jadi manusia tidak perlu dipaksa lagi. Kenapa? Karena tidak betul. Sebenarnya sudah dijelaskan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena agama Islam sudah jelas, itu petunjuk. Ngapain yang dipaksa? iya, Tugas para nabi, para pendakwah, para ulama itu menyampaikan dengan berbagai media dan sebagainya. Hal itu karena tidak ada kebutuhan untuk memaksa seorang masuk ke dalam agama ini, sebab paksaan hanya terjadi pada perkara yang tanda-tandanya itu belum jelas, tapi sama-sama. Sedangkan Islam belum sudah jelas. Buktinya tersembunyi itulah baru dipaksa. Atau perkara yang sangat dibenci oleh jiwa. Nah, ini ada paksaan. Adapun tapi kebaikan. Adapun agama yang lurus dan jalan yang benar ini tanda-tandanya jelas bagi akal, jalannya nyata, urusannya terang, serta telah jelas mana jalan petunjuk dan mana jalan kesesatan. Maka orang yang diberi taufik ketika menoleh sedikit pun saja kepada agama ini tentu akan lebih memilih dan menerimanya. Sedangkan orang yang buruk niatnya, rusak tujuannya dan buruk jiwanya, ia melihat kebenaran lalu memilih kebatilan, melihat yang indah lalu
cenderung kepada yang buruk, maka Allah tidak cukup untuk memaksanya masuk agama ini. Berarti sudah terserah dia. Tapi apa namanya? Ditanggung sendiri akan pasti. Sebab tidak ada hasil dan manfaat darinya, dan orang yang dipaksa tidaklah imannya sah. Ya. Sebab kalau dipaksa imannya jadi tidak sah, terpaksa. Jadi masalah agama Islam tidak ada paksa. Cuma kita Allah itu hanya menyampaikan. Nah, pertanyaan berikutnya. Terakhir, apa rahasia ditutupnya ayat ini dengan nama Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui? Wallahu Sami'un Alim. As-Sami' sama Al-Alim. Mengapa ditutup ayat ini? Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mendengar. Karena kufur kepada tauhid dan iman kepada Allah adalah sesuatu yang diucapkan oleh lisan dan diyakini oleh hati. Lisan kan kalau terucap terdengar. Hati Allah mengetahui. Allah mengetahui apa yang diucap dan Allah mendengar apa yang diucap dan Allah mengetahui apa yang di dalam hati. Maka sangat tepat penutup ayat ini dengan sifat Allah As-Sami Al-Basir. As-Sami berkaitan dengan ucapan dan Al-Alim berkaitan dengan keyakinan. Ya, berkaitan dengan keyakinan. Ini ada 6 faedah ya. Kalau sudah disampaikan nanti pekan-pekan ini ya, faedah yang pertama, salah satu penyebab terjadinya peperangan adalah perbedaan yang bersumber dari hawa nafsu atau kebodohan. Jadi penyebab peperangan itu adalah hawa nafsu dan kebodohan. Ini bukan tadi ya di ayat di awal-awal. Yang kedua, yang bermanfaat bagi seorang hamba pada hari kiamat hanyalah amal solehnya. Jadi, tadi kan tidak ada perdagangan, jual beli, tidak ada apa hubungan beberapa atau kedekatan. Demikian juga tidak ada yang bisa menolak. Jadi yang bisa menolak apa? Amal soleh. Dan di antara amal soleh yang paling agung adalah apa? Yang disebutkan di ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu sedekah. Kemudian yang ketiga, ingat terus bahwa Allah selalu mengawasimu baik secara sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, dan Dia mengetahui apa yang kau rahasiakan maupun yang kau tampakkan. Hal ini akan sangat membantumu untuk mengurangi perbuatan maksiat. Mungkin kita gampang untuk masuk karena hati kita tidak menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Musta'an. Kemudian yang berikutnya, hendaklah engkau bersedekah hari ini. Gimana untuk bersedekah? Senyum ya. Coba senyum. Ya, kalau ada. Enak gak? Pahit. Kalau ikhlas barangkali ya. Coba senyum lagi. Saling nangis dan senyum. Sedekah itu murah meriah, tanpa rupiah. Dan akhirnya berkah, menghasilkan buah, yaitu pahala yang melimpah. Dan insya Allah masuk ke dalam jannah. Yang akan mendapatkan bidadari yang gemilang. Meskipun sedikit, ya. Meskipun dapat dengan separuh kurma, ya kan? Ya kan? Agar kelak membelamu di sisi Allah pada hari itu, ketika tidak ada jual beli, tidak ada persahabatan dan tidak ada syafaat. Yang kedua, yang berikutnya, baca ayat kursi setelah sholat wajib, karena tidak ada penghalang antara dirimu dan juga kecuali kematian. Masya Allah, ini ganjaran utamanya fadilah. Baca ayat kursi di pagi dan sore hari serta ketika hendak tidur, niscaya Allah akan menjagamu dari gangguan setan. Nah, nanti ya ayat kursi. Alhamdulillah selesai kita tentang membahasnya. Ini kita baca dulu ya, terus nanti jawab tidak ya. Tapi ini mewakili isi pikiran. Apa misalnya? Mengapa agama Nabi Ibrahim yang menjadi milah sebelum datangnya, atau diutusnya ajaran Nabi Muhammad, sedangkan ajaran Nabi Isa apa ini?
yang paling dekat zamannya dengan Nabi Muhammad. Sedangkan ada Nabi Isa itulah yang paling dekat zamannya dengan Nabi Muhammad. Maka pamilah Ibrahimlah yang menjadi tolak ukur Nabi Muhammad sekolah pada zaman kekosongan. Betul ya, betul ya. Ya disebut berada di agama yang lurus itu ketika berada di agamanya Nabi Muhammad. Sebagaimana tadi Abu Amir apa? Nabi Ibrahim ya? Itu kan yang pembaharu Nabi Ibrahim yang dia mendakwakan tauhid yang sudah mulai orang berbuat syirik. Dan kebanyakan nabi-nabi setelahnya itu keturunannya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi bahasa yang kakek moyangnya Nabi Ibrahim. Aku moyangnya para nabi, Rasul itu adalah Nabi. Maka yang disebut dengan apa maksudnya? Nggak mungkin apa tadi? Kok alami Isa? Nah, sebelum Isa apa? Ini kan semua. Nabi Isa bagian dari di dalamnya Nabi dari kalangan Bani Israil. Dengan Bani Israil atau keturunan Israil itu siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu siapa? Putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Semua Rasul setelah Nabi Ibrahim itu sampai Nabi Muhammad yang terakhir dari kalangan Bani Israil adalah Nabi Isa. Yang terakhir dari yang keturunannya Nabi Ismail itu Nabi Muhammad saja satu-satunya seperti itu. Maka di masa-masa itu nisbahnya kepada Isa Ibrahim. Hanya kita bersyukur kepada Allah senantiasa kita membaca zikir kami dan pertama. Kalau tadi apa? Asbabna ala fitratil Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dinil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Jadi Nabi Muhammad juga berada di atas agama milahnya Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Ya, bisa ditanyakan pertanyaan barangkali di seperti itu yang namanya. Wallahu a'lam. Pertanyaan bagus ya. Nah, ya, insyaallah kita lanjutkan pada waktunya pada Rasulullah Taala. Tapi di ada atau dan tadi di luar Subhanallah wa bihamdika. Anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.